Kita mau bahas bincang-bincang soal timnas dan persepak bolaan Indonesia bersama Bung Nunu dan Bung Yadi. Sup. So, dengan pemberitaan terbaru, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia Rabu 8 Januari 2025 yang menggantikan Sinteyong yang dipecat pada Senin 6 Januari 2025. Gimana pendapatnya untuk Bung Yadi? Masuknya Kluivert dan keluarnya Sinteyong mengagetkan ya. Cara yang kita tahu mendadak di tengah lagi bangkitnya timnas Indonesia yang sedang naik-naiknya begitu, dan tiba-tiba ada berita pemecatan Sinteyong yang digantikan Kluivert. Kalau emang membawa dampak positif, kenapa enggak? Tapi kan di sini ada pro kontra. Dimana Sinteyong itu udah ngebangun timnas Indonesia yang tadinya berada di level 170-an lah ya, 170-an, tiba-tiba bisa merangkak naik ke 125 ya, 125-an. Iya. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa gitu, dan membuat sejarah, rekor baru juga. Mulai dari berhasil masuk Piala Asia, tembus ke 16 besar ya, yang senior tembus ke 16 besar, lalu yang U23-nya itu Piala Asia tembus ke perempat final, masuk ke perempat final kan. Itu juga udah sebuah prestasi yang membanggakan buat timnas Indonesia gitu. Terus untuk modal pertama dari Kluivert ini ya, selain dia didampingi oleh Alex Pastoor, pelatih yang membawa 3 klub promosi Eredivisie, yaitu Excelsior, Spartak Rotterdam, dan Almere City. Untuk asisten pelatih tersebut, nyatanya dia punya hubungan khusus sama Tom Hay. Dia udah pernah bergabung dengan Tom Hay di Ajax Alkmaar. Gimana Bung Adi? Sebenarnya kalau gue kurang mengenal sosok si Alex Pastoor ini. Nah, cuman ngelihat dari dia udah udah ada kedekatan dengan si Tom Hay ini ya, mungkin secara simpelnya itu dari cara bermainnya udah bisa dipahamin lah sama si Pastoor ini lah, untuk menjadi tandemnya Patrick Kluivert. Di Patrick Kluivert ini mungkin belum bisa membaca kondisi pemain timnas. Mungkin si Pastoor ini bisa mendampingi si Kluivert agar semua pemain kita itu bisa bermain dengan maksimal. Ya, mungkin bisa merubah taktik apa yang pernah Sinteyong lakukan, dirubah sedikit-sedikit oleh Kluivert dan staff-staffnya. Kebetulan yang tadi dibilang Pastoor ini juga sudah ada kedekatan dengan Tom Haye, dan Tom Haye pun juga sudah ada kedekatan dengan semua pemain sesuai yang sudah kita kenal kan. Oke. Selain itu, Kluivert juga berpotensi mendapatkan 2 pemain naturalisasi yang masih dalam isu ya, yaitu Ole Romeni dan juga Jero Ridwald yang dari Crystal Palace. Gimana tuh pendapatnya Bung Yadi? Kalau Ole Romeni kan yang saat lawan timnas Arab dia udah datang ke Indonesia menonton pertandingan. Ya mungkin dia udah tahu cara bermain Indonesia, kultur Indonesia, taktik-taktik yang diterapkan Sinteyong ya. Mungkin dia udah tahu. Cuman Jero Ridwald ini kan pemain yang belum kita pahamin cara mainnya. Mungkin kita bisa ngeliat di TV kalau dia pemain Crystal Palace kan. Tapi kan dia baru umur isu untuk datang ke Indonesia, yang saya tahu Jero Ridwald ini. Ya mungkin kalau misalkan Jero Ridwald ini benar datang ke Indonesia, ya saya harap bisa membawa angin segar untuk timnas. Secara dia udah bermain di Liga Inggris, level utamanya Liga Inggris lah, Crystal Palace kan udah bukan
Liga B-nya lah, bukan liga keduanya di Liga Inggris, tapi liga utamanya. Secara otomatis yang ada di pikiran kita itu ya bisa membawa timnas menjadi naik lagi seperti itu. Oke. Pemain abroad selanjutnya itu bertambah karena dikabarkan Elkan Bagot nih berpotensi comeback jika back tertinggi ini dengan badan 196 cm itu tidak cedera. Back FC20 yang absen pada November 2024 yang digantikan oleh Miss Hilgers berpotensi kembali membela timnas Indonesia. Gimana dengan comebacknya Elkan Bagot? Ada komentar? Berita positif sih, Elkan Bagot comeback ya. Yang kemarin katanya ada isu dengan Coach Sintayong itu kan kita nggak tahu penyebabnya apa akibat keretakan yang ada di timnas ini. Tiba-tiba yang saya tahu mereka saling unfollow di media sosial Instagram dan Elkan Bagot secara resmi dicoret oleh Sintayong. Dan datangnya Kluivert mungkin bisa membawa kembali Elkan Bagot masuk ke dalam squad inti. Karena secara yang kita tahu Elkan Bagot punya visi dan misi main yang sangat bagus. Dan dia postur badan juga sangat bagus untuk back dengan tinggi 190 cm lebih. Menurut saya itu bisa untuk pelengkap bersaing dengan pemain-pemain Australia macam Harry Sutar, Jackson Irvine seperti itu. Dia akan menjadi ya momok yang menakutkan lah untuk tim lawan karena postur badan dan fisik yang bagus, mental juga bagus sebenarnya. Ya saya harap itu bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Mungkin bisa diduetkan nanti dengan Hilgers atau Justin Hapner ya, mungkin bisa, atau Kevin Dix, bisa seperti itu. Dengan maraknya berita dan isu-isu yang beredar, kemudian bursa transfer yang sampai ke pelatih-pelatih pun diganti di Indonesia, gimana nih dampaknya terhadap para pemain lokal setelah para diaspora yang mendominasi, seperti pemain lokal yang seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Aran Pratama, Asnawi, gimana nasib mereka? Dan Rizky Ridho ya. Pemain diaspora ya? Ya kalau menurut saya agak dilema dan kasihan juga ya. Pemain lokal menjadi kurang jam terbang untuk di negara sendiri bermain, malah pemain diaspora keturunan Eropa semua yang main, terutama negara Belanda ya. Ya ini sih saya juga kurang paham ya. Ini mungkin taktikal dari ketua PSSI atau gimana gitu, dari Pak Erick Thohir. Alasannya memanggil pemain naturalisasi keturunan itu kan ingin menjadikan sepak bola Indonesia ini menjadi lebih baik. Jika isu-isu yang tadi beredar itu benar adanya ya, dengan adanya Jero Ridwold, Ole Romeni, Dream Team dari Bimbang FC, ini dia line up prediction dari Bimbang FC. Di kiper ada Martin Paes, kemudian Kevin Dix, kemudian ada Jay Ijes, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Tom Hay, Jero Ridwold, Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, dan Ole Romeni. Gimana nih, dirombak oleh Bung Yadi sebagai analisa untuk line up Bimbang Prediction? Kalau formasi saya lebih prefer ke 4-3-3 sih ya. Saya kiper tetap Martin Paes. 2 back tengah saya mau pasang Miss Hilgers dan Rizky Ridho. Kasih alasan nggak? Ya, alasannya. Alasannya saya masang Miss Hilgers dan Rizky Ridho itu karena dia konsistensi mainnya sangat baik. Terbukti Rizky Ridho bisa menyamakan permainan dia dengan cara-cara permainan Eropa. Seperti di Persija saya juga suka lihat Rizky Ridho itu bermain bukan selayaknya kayak back-back yang suka gugup kalau ketika di press gitu. Dia bisa tenang.
Lalu Mesilgers sudah terbukti ya main di Twente, pernah menahan imbang MU waktu itu Twente FC, dan Mesilgers terbukti nilainya bagus. Kalau tidak salah 70 waktu itu untuk menempel semua penyerang MU termasuk Garnacho. Gimana nih kalau misalkan Mesilgers dan Rizky Ridho di line up utama, otomatis J.I. Jes dicadangkan. Dia pemain Venezia yang backnya tangguh juga dan sebagai kapten. Oke. Gimana pendapat Bang? Saya nggak ingin bilang kalau J.I. itu dicadangkan, karena dia bisa menjadi pemain tengah gelandang bertahan. Contoh semacam kayak pemain Barcelona Sergio Busquets. Saya pikir J.I. itu mainnya juga tenang sih. Visi cara bermainnya itu mirip Sergio Busquets seperti itu. Jadi menurut gua kalau dicadangkan itu nggak perlu. Berarti dia jadi holding midfielder ya, jadi Betul. tengah ya, Betul. gelandang bertahan. Oke. Iya. Oke, di kiri kemudian ada Calvin Verdong sama Kevin Dix. Setuju tidak dengan line up tersebut? Kiri dan Kalau kanan? Kiri dan kanan ya. Setuju saya di kiri Calvin Verdong, di kanan Kevin Dix. Karena dua pemain ini kecepatan cukup apik, cukup bagus. Menurut gua cocok lah kalau Verdong dan Dix itu ditaruh di posisi sayap. Calvin Verdong di kiri, si Kevin Dix di kanan. Ngelihat permainan Kevin Dix kan di Copenhagen ya, dia juga baru banget dinaturalisasi kan, terus cedera lawan Jepang waktu itu. Cara mainnya udah bagus kok lawan Jepang, hanya saja ya waktu itu mungkin kurang beruntung ya, jadi cedera dia. Mungkin kaget dengan karakteristik rumput di Indonesia, udah gitu dia baru dinaturalisasi. Terus kalau Calvin Verdong udah lama di Indonesia, udah paham lah dengan situasi. Oke, nanti kita akan bahas soal Australia lawan Indonesia ya. Timnas lawan Australia, kita kesana itu bertandang ya. Jangan lupa, kita bukan main kandang, kita datang ke Australia dan syukur-syukur mendapatkan poin ya, 3. 1-1 pun nggak apa-apa. Gimana Bung Yadi soal skema permainan dan juga formasi yang akan mungkin diusung dari Kluivert untuk pertandingan perdananya? Masih Kluivert ya untuk perdana lawan Australia. Yang kita tahu dulu Australia itu tim hebat ya, kuat dan langganan masuk Piala Dunia, udah ada pengalaman di Piala Dunia Australia. Dan pertandingan di GBK kemarin kita seri 0-0 menandakan kalau Australia itu memang bukan lawan yang dianggap enteng. Walaupun kemarin kita optimis menang lawan Australia kan, ternyata seri. Jadi untuk formasi Australia ini harus dominan 50-50 lah, 50% bertahan, 50% menyerang. Jadi formasinya yang saya inginkan pasang back 3, Jes, Hilgers, Ridho 3. Lalu sayapnya agak maju ke tengah, cuma sayap maju ke tengah Kevin Dix dan Verdong, saya tetap itu nggak tergantikan nih. Jadi 3-4-3 nih? 3-4-3. 3-4-3. Ivar Jenner masuk? Tom Haye? Ivar Jenner tetap masuk. Bersama Tom Haye udah pasti kalau saya. Lalu Di striker? di striker agak bingung sih kalau di striker. Ya. Tapi butuh kecepatan juga yang saya inginkan. Strike udah pasti strike ya? Marcelino, Strike, dan Ole. Iya. Itu dari gua. Oke. Bimbang Comments nih. Kans timnas atau peluang timnas lolos ke Piala Dunia dengan pelatih baru, gimana Bung Yadi? Peluang untuk lolos ke Piala Dunia dengan pelatih baru
itu menjadi nilai wajib sih sebenarnya. Karena ini tantangan sendiri untuk PSSI, terutama Erick Thohir ya, yang secara resmi sudah menunjuk Kluivert sebagai pelatih baru. Itu tandanya ya Patrick Kluivert harus bekerja lebih keras untuk meloloskan peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bimbang nanti ada acara main bola lagi nih di Metropolis Mini Soccer di Town Square ya. Metropolis Town Square, bener gak? Benar. Iya. Bung Yadi gimana nih? Buat para bimbang holik ajakannya. Jangan lupa tanggal 19 nanti kita ada fun game bersama Bimbang FC di Metropolis Tangerang tempatnya. Ayo buruan join untuk main bareng sama kita di Bimbang FC. Ya, jangan lupa. Yo, perdana tahun 2025, jangan lewatkan ya. Kita main sama-sama, have fun sama-sama. Oke.